Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Waalaikumsalam. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Dengar, Pak. Ya, terima kasih Denny dan Alexander. Syukur Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kemudian juga kita diberikan waktu untuk dapat melaksanakan perkuliahan pada kesempatan pagi hari ini, mata kuliah transmisi daya listrik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen. Sekilas mengenai komponen utama transmisi tenaga listrik. Jadi sistem transmisi tenaga listrik adalah tulang punggung dari distribusi energi di suatu wilayah. Maksud saya adalah transmisi mengirimkan daya listrik, ada menggunakan tiang-tiang transmisi ini dari satu pembangkit ke pusat-pusat beban. Apa yang dimaksud dengan pusat-pusat beban adalah kumpulan dari pemakai tenaga listrik atau pengguna tenaga listrik, seperti perkotaan, industri, kemudian juga instalasi-instalasi keperluan publik yang mana membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar. Jadi dengan adanya transmisi ini, maka daya listrik dari pembangkit akan dapat dipergunakan oleh konsumen penggunanya. Tentunya kalau dikatakan transmisi, ada komponen-komponen apa saja sih yang menjadi alat untuk menyalurkan tenaga listrik dari suatu pembangkit. Jadi kita berada di transmisinya ini yang membawa energi listrik dari pembangkit ke sistem distribusinya. Jadi setelah dilakukan transmisi, maka dilakukan distribusi untuk menyebarkan tenaga listrik itu pada pengguna yang lebih kecil. Jadi kalau transmisi tadi dari pembangkit itu kan bisa ditransmisikan suatu daerah, misalnya contoh ke tebing tinggi, dari pembangkitnya dari Asahan ke tebing tinggi. Kemudian dari tebing tinggi dia akan mendistribusikannya ke kecamatan-kecamatannya. Makanya ada namanya sistem distribusi. Ada tentunya di eh, komponen transmisi itu ada menaranya, menara listrik ya, atau tower, disebut dengan tower. Jadi strukturnya harus kokoh. Kenapa? Karena dia dibebani oleh kawat transmisi yang ditarik atau diregangkan dengan cukup cukup kuat, supaya apa? Supaya dia tidak terjadi andongan yang terlalu rendah. Andongan itu melengkung seperti jemuran gitu kan. Maka dia ditarik, atau namanya dalam sistem transmisi itu, sistem distribusi itu erecting, namanya erecting. Jadi ditegangkan. Nah, tentunya untuk ditegangkan itu pasti harus memiliki struktur yang kokoh. Kalau tidak dia akan roboh ditarik karena jaraknya cukup panjang gitu kan. Bayangkanlah dari pembangkit sampai ke gardu induknya itu bisa mencapai puluhan sampai ratusan kilometer. Dibuat dari baja biasanya, besi, atau juga beton juga bisa. Kemudian ketinggian memiliki ketinggian minimal yang mana tinggian menara disesuaikan agar kabel transmisi berada pada jarak yang aman dari permukaan tanah. Jadi untuk transmisi tegangan tinggi,
sampai 150 kV, 275, 300, 500, dan 1000 kV, itu jarak ketinggiannya itu harus eh, minimal itu sekitar 50 meter daripada permukaan tanah untuk yang 1000 kV. Nah, oleh sebab itu maka dia diperlukan jarak yang aman supaya apa? Supaya tidak memberikan dampak kepada orang-orang yang berada di bawahnya. Karena kalau terlalu rendah, ada kemungkinan mungkin peralatan-peralatan orang misalnya membawa eh, apa kendaraan yang apa kontainer yang tinggi itu gitu kan atau peralatan konstruksi itu bisa mengenai saluran transmisi itu kan makanya dia harus ada jarak amannya. Kemudian ntar saya cek dulu ada yang hidup nih. Siapa yang hidup mic-nya? Nggak ada lagi. Kemudian diisolasi dia. Nah, diisolasi kemudian pemasangan juga harus di penempatan menara sesuai dengan topografi lahan untuk menjaga stabilitas struktur. Jadi ketika menancapkan atau memasangkan kaki menara itu harus diperhatikan dengan strukturnya. Misalnya tidak mereng, tempat kaki menara itu harus yang kemudian juga tanahnya juga yang kokoh, yang padat tanahnya, bukan tanah yang berlumpur atau yang labil. Karena ada juga beberapa kejadian tiang transmisi itu tiba-tiba dia roboh. Nah, maka ini harus dihindari. Kemudian di situ ada kawat penghantar, ya, tentunya ya untuk mentransmisikan daya listrik itu harus ada kawat penghantarnya, kawat penghantar atau transmission line. Satu dia harus memiliki konduktivitas yang tinggi, menggunakan material logam dengan konduktivitas listrik yang baik seperti tembaga atau aluminium. Makanya ada campuran dari tembaga dan aluminium. Kenapa tidak menggunakan tenaga tembaga saja? Tidak menggunakan tembaga karena tembaga ini memang daya hantarnya sangat baik. Hanya saja dia harganya lebih lebih tinggi karena bahannya sendiri sulit didapatkan di alam gitu kan. Makanya harganya cukup tinggi. Juga tembaga ini berat lebih berat gitu kan. Lebih berat. Tapi dia memang massa jenisnya masih lebih ringan daripada besi atau baja. Tetapi dia daya tariknya juga kuat. Kemudian juga aluminium. Aluminium ini permasalahannya adalah memang di alam cukup banyak aluminium ya. Eh, Banyak digunakan juga aluminium bahkan untuk peralatan-peralatan rumah tangga. Makanya harganya cukup murah. Tetapi dia memiliki tahanan yang lebih tinggi. Jadi ini satu persyaratan teknis. Dia memiliki eh, massa jenis yang ringan, lebih ringan daripada besi ataupun tembaga, tetapi dia memiliki karakteristik yang tahanannya itu lebih tinggi. Jadi ini juga tidak bagus. Karena kita kan mau mentransmisikan daya listrik, yang mana yang ingin kita kirimkan itu adalah energi listriknya. Jangan sampai banyak energi listrik yang terbuang tanpa kita sampaikan atau kita hantarkan kepada penggunanya. Makanya akan mengakibatkan rugi-rugi yang lebih besar. Jadi ini kemudian juga konduktivitas kemampuan hantar, ukuran dan jumlah kawat disesuaikan dengan kapasitas daya yang harus disalurkan. Nah, jadi kalau kapasitas dayanya lebih besar, pasti ukuran kawatnya itu jadi besar-besar juga. Kalau misalnya menghantarkan dari satu pembangkit sekian megawatt gitu kan sampai misalnya 20 atau 50 megawatt kemudian dihantarkan ke satu daerah pasti dia harus memiliki
kemampuan hantar yang tinggi atau dia memiliki luas penampang yang lebih besar. Karena muatan yang mau dimasukkan, dihantarkan itu lebih lebih banyak. Kemudian tentunya tahan cuaca. Nah, jangan sampai misalnya setelah dipasang di menara tegangan tinggi, tetapi dia eh, cepat rusak terkena oleh cuaca. Nah, termasuk cuaca di sini adalah hembusan angin. Jadi hembusan angin itu berpengaruh terhadap transmisi kawat. Walaupun kawat itu kan kalau kita lihat kan di udara itu kan halus dia kan. Tapi ketika diterpa angin maka dia akan apa terjadi pergerakan, terjadi pergerakan yang tentunya harus tahan, tidak misalnya akan terjadi putus dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini sudah ngerti. Kemudian ada isolator. Jadi isolator ini atau disebut insulator merupakan pemisah antara kawat bertegangan dengan tiang transmisi. Karena dia tidak boleh kawat itu bersentuhan dengan tiang transmisi. Kemudian tentunya setelah isolator ini isolasi kemampuan isolasinya itu lebih besar, artinya dengan jarak yang sedikit, tapi dia mampu menahan tekanan eh, tegangan listrik yang besar. Jadi kalau udara itu kan 1 kV per sentimeter. Sorry, 10 kV per sentimeter. Nah, maka isolator ini pasti lebih lebih besar. Hingga jarak isolator untuk tegangan tinggi itu kan bisa sampai 1 meter, 1,50 meter misalnya kan. Untuk memisahkan tegangan yang sampai 300 atau 150 ribu volt. Nah, kemudian juga dia tentunya tahan tahan cuaca. Masuk tahan cuaca adalah tidak mudah terkena polutan-polutan sehingga menyebabkan terjadinya flashover atau flashover. Jadi ke flashover itu arus listrik mengalir dari pinggir-pinggir daripada eh, isolator ini. Dari pinggir-pinggir isolator ini mengalir arus arus listrik. Itu terjadi flashover. Biasanya disebabkan oleh permukaannya ini yang konduktif. Permukaannya yang konduktif. Makanya isolator itu dibentuk sedemikian supaya kalau permukaan ini konduktif, tetapi di bagian bawahnya ini dia tidak ada polutan atau konduktifnya sehingga dia arus listrik itu akan terhambat. Dia hanya sampai di sini, dia konduktifnya lebih tinggi tetapi tidak sampai ke bagian bawah daripada piring ini. Nah, konduktor itu sendiri tadi sudah diceritakan sedikitnya bahannya konduktif. Jadi kalau misalnya aluminium itu dia bahannya eh, konduktivitasnya jauh di bawah daripada lembaga. Artinya dia tidak boleh digunakan 100%. Yang betul itu adalah dia dicampur dengan bahan besi misalnya A3C namanya ini ya, nama penghantarnya. Aluminium alloy apa namanya? Diperkuat oleh logam. Jadi karena dia konduktivitasnya juga rendah, maka dia harus ditambahkan logam untuk menaikkan konduktivitas dan juga kekuatannya. Aluminium kan lebih tidak kuat ya kan. Nah, coba kita bandingkan bahan pelat misalnya dari aluminium sama dari besi dengan ketebalan yang sama, maka aluminium ini akan lebih mudah dibengkokkan. Konstruksinya harus kuat dari konduktor ini, makanya dibuat dia berpilin seperti ini atau terdiri dari serat macam berserat gitu kan, seperti berserat ini adalah untuk supaya konstruksinya kuat. Namun juga
lentur. Walaupun konstruksinya kuat, dia harus lentur. Kalau konstruksinya kuat tetapi dia kaku, maka untuk bengkokkan, dililitkan ke apa konduktor transmisi itu akan lebih sulit gitu kan. Makanya dia harus berbentuk lentur. Inilah kawat transmisi yang berfungsi untuk menghantar listrik. Kemudian kemampuan hantarnya harus tinggi. Kemudian di sini ada juga transformator atau transformer. Eh, jadi ada bagian dari transformator ini bukan langkah ya sebenarnya. Bagian tegangan tinggi, kemudian bagian tegangan rendah, kemudian juga ada bagian isolasinya atau isolatornya. Tegangan tinggi adalah sisi primernya. Sisi primernya itu adalah sisi tegangan tegangan tinggi. Kemudian bagian tegangan rendah adalah sisi sekundernya. Ini untuk apa ya? Untuk yang step step down. Step down ini pada gardu penurun. Ini pada gardu distribusi. Sorry, gardu tegangan tinggi yang pada sisi penerima, namanya penerima. Jadi dari ini gardu pada tegangan tinggi primer, tegangan rendah sekunder ini pada gardu eh, yang ada di kotanya atau di daerahnya. Sementara gardu yang ada di pembangkitnya itu dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. Ya, jadi ini. Kemudian ada minyak trafo atau isolasi minyak. Jadi ini eh, bagian-bagian daripada sistem transmisi kita. Kemudian ada namanya komponen reaktif atau reaktif kompensator. Tujuannya adalah untuk memberikan daya reaktif kepada transmisi. Karena daya reaktif ini dibutuhkan oleh beban-beban. Satu, fungsinya ada memperbaiki faktor daya dan mengatur tegangan pada saluran transmisi. Jadi kalau namanya mengatur, berarti ada dia suatu saat dia menurunkan dan suatu saat dia menaikkan. Jadi di saluran transmisi itu daya reaktif itu bisa terjadi dengan sendirinya karena kabel transmisi dengan tanah itu ibarat ini ibarat elektroda daripada kapasitor. Artinya gini, kalau kapasitor ada bagian positif, ada bagian negatifnya, kemudian di tengah-tengahnya ada eh, komponen dielektrik namanya kan. Nah, begitu juga dengan transmisi, ada bagian positif, ada bagian negatifnya. Bagian positif adalah kawat transmisi, sedangkan bagian negatifnya adalah tanah atau ground. Nah, di tengah-tengahnya itu adalah bahan dielektrik, sebagaimana kapasitor tadi. Nah, bahan dielektrik di sini adalah eh, udara. Jadi bahan dielektrik kalau di kapasitor kan ada namanya pengisian kan, pengisian. Begitu juga dengan di transmisi ini. Tegangan pada positifnya itu akan mengisi di elektriknya. Maka di udara itu akan muncul nilai kapasitansi. Jadi kapasitansi ini kan akan menaikkan eh, tegangan pada ujung daripada transmisi ini. Semakin jauh
makin jauh dia, maka akan semakin naik tegangannya. Makanya oleh kompensator ini berfungsi untuk mengatur itu. Kalau dia terlalu tinggi, maka dia harus diturunkan. Kemudian kalau tegangannya drop, karena mungkin bebannya bertambah, banyak konsumen yang menggunakan bebannya, maka dia harus diturunkan. Lagi banyak misalnya eh, apa penggunanya itu menggunakan beban-beban misalnya motor-motor yang bersifat kumparan, maka kalau tidak ada kompensator ini, maka bisa menjadi apa tegangan itu jadi makin drop atau makin turun. Tegangan makin drop, maka arusnya juga akan makin makin besar. Nah, makanya kemarin ada rumus P sama dengan V kali I. Jadi daya yang diterima oleh be- eh, beban itu akan mm, menarik arus yang lebih besar. Makanya harus distabilkan tegangannya pada tegangan standarnya. Kapasitor ada SUN, reaktor SUN, dan seri juga. Jadi ada kapasitor SUN, ada yang menggunakan reaktor. Reaktor ini tentunya induktansi. Dan juga ada yang digunakan secara seri. Kalau dia secara SUN berarti tegangan pada ujungnya itu adalah tegangan transmisi. Kalau dia dipasang secara seri, maka eh, tegangan pada kedua ujungnya ini adalah tegangan jepit atau tegangan drop daripada transmisi itu kan dipasang secara seri. Maka dia akan mengurangi tegangan terminal daripada transmisi kita. Lokasi dipasang di sepanjang saluran. Jadi biasanya digunakan di gardu induk ya, bukan digunakan di eh, tiang transmisi. Nah, dia membutuhkan perawatan juga. Kalau di transmisi kan sulit oleh operator-operator untuk melakukan perawatan. Kemudian manfaatnya meningkatkan efisiensi dan keandalan dalam sistem transmisi. Ini meningkatkan efisiensi. Efisiensi tadi antaranya adalah daya reaktif atau faktor dayanya yang lebih baik dengan menggunakan ini. Kemudian juga keandalan. Keandalan ini berhubungan dengan apa? Drop tegangan tadi. Drop tegangan yang mengakibatkan nanti kalau terjadi terlalu drop atau terlalu rendah tegangannya akan mengakibatkan beban atau pengguna tenaga listrik itu tidak bisa menggunakan ini peralatan-peralatannya kalau tegangannya turun. Nah, makanya kalau ini bisa mengakibatkan mati peralatan-peralatan mereka. Kalau mati kan berarti tidak handal. Jadi yang dimaksud dengan kehandalan itu adalah sejauh mana eh, transmisi itu, peralatan transmisi itu bisa dipergunakan. Itulah dikatakan handal. Makin sering mati lampu, maka semakin tidak handal. Kemudian ada di dalam sistem transmisi itu ada sistem proteksinya juga. Tentunya harus ini dipakai ya, karena kalau tidak, maka peralatan transmisi bisa mengalami kerusakan total. Jadi kerusakan total ini yang mengakibatkan ya terganggunya seluruh sistem. Jadi tujuan sistem proteksi ini adalah mematikan atau menyelamatkan bagian tertentu saja yang terganggu atau yang mengalami permasalahan. Tidak semua bagian. Karena bagian yang lain dalam sistem transmisi ini bisa saja masih bisa dipergunakan atau bisa bekerja. Gitu. Jadi ada pemutus beban atau PMT dan ada relay pengaman dan penangkap petir.
Kemudian dalam sistem transmisi juga ada namanya pemeliharaan dan keamanan sistem transmisi. Jadi sistem transmisi ini dilakukan pemeliharaan secara berkala ya untuk agar supaya bisa handal. Handal itu artinya dia dapat bekerja tadi ya dengan secara kontinu untuk melayani kebutuhan tenaga listrik. Ada inspeksi berkala, ada kemudian eh, dilakukan secara tepat waktu, kemudian manajemen keselamatan. Jadi pemeliharaan ini memegang peranan cukup penting dan memerlukan pengaturan. Nah, jika pemeliharaan itu tidak dilakukan atau bahkan mungkin tidak memenuhi jadwal yang seharusnya, maka ini akan menyebabkan keandalan makin berkurang. Akan semakin sering transmisi tersebut gagal atau mengalami pemadaman. Itu berkenaan dengan komponen eh, daripada sistem tenaga atau transmisi ya, komponen di sistem transmisi. Ya, nanti Anda bisa lebih banyak lagi Anda baca ya, baca mengenai ini. Nah,